Saudara, kalau apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan itu tidak bisa terjadi dalam diri kita, jangan sekali-kali saudara sering menyalahkan iblis. Kenapa begitu? Ya logikanya saja. Iblis itu nggak perlu disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita sibuk nyalakan dia, kita buang-buang waktu. Nah, lalu mengapa keinginan-keinginan kehendak Tuhan yang kita sering tahu tapi kita nggak bisa melaksanakannya? Saudara, penyebabnya adalah pada diri kita sendiri. Nah, diri kita di bagian mana? Sehingga kita nggak bisa melihat, nggak bisa tahu, dan kita gagal. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa mengalahkan satu bagian ini, maka dengan cara apa saja yang Tuhan nyatakan kepada kita, mau yang khotbah siapa saja, dan diajar oleh siapa saja kan firman Tuhan kita ini, maka kita tetap tidak akan bisa menangkapnya. Nah, bagian apa itu? Jawabannya cuma satu, cara kita memandang sesuatu. Apa yang kita lihat dalam hidup ini, itu yang sangat mempengaruhi kita. Jadi cara pandang kita melihat semua yang terjadi di sekitar kita, itu yang seringkali mengganggu atau menghalangi kita. Kok bisa begitu? Nah, Alkitab kita ini, Papa kita berfirman itu luar biasa. Alkitab ini sangat hebat. Mari kita lihat bagian pertama dulu. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, kita akan melihat firman ini sangat aneh. Bukan cuma unik. Sudah 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita lihat itu. Aneh sekali. Ya, kenapa Tuhan kita mengatakan hal ini? Maka itu penting sekali cara kita memandang sesuatu dalam hidup kita, sehingga mulai hari ini kita tidak sibuk menyalahkan iblis. Kalau ada hal-hal yang yang Tuhan inginkan, nggak bisa terjadi dalam diri kita. Oke, 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aneh bukan? Nah, kalau memang ini firman Tuhan, kita patut tanya gini, ngapain Tuhan beri kita mata? Loh, ya atau tidak? Untuk apa dia beri kita mata? Kalau sampai dia berkata hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Lalu pertanyaan berikut, lalu untuk apa gunanya mata? Anak-anak Tuhan yang diberkati, hari ini kita akan menemukan penyebab mengapa seringkali kita gagal melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ternyata terletak pada cara pandang kita melihat sesuatu. Saya akan memberikan dasar ini dan saya percaya semua kita mengerti itu. Apa saja yang dipikir dan diinginkan oleh Bapa di surga, itu pasti dan selalu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Ini harus setuju dulu, ya atau tidak? Oke, yang lain bagaimana? Nggak boleh ada yang belangko di sini, nggak boleh ada yang diam-diam, harus jawab. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak mendapatkan hal ini, percuma saudara dengar saya ngajar. Karena ini kuncinya. Jadi jujur kepada Tuhan, bagi saudara yang belum bisa mengerti kalimat ini, saya ulangi lagi pelan-pelan. Usahakan selama saudara mendengar firman ini, saudara betul-betul mempercayai ini. Saya tidak memaksa, maka itu pikirkan baik-baik. Saya ulangi. Apa saja yang dipikirkan dan diinginkan, dikehendaki oleh Bapa kita di surga, itu selalu dan pasti bertentangan dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki dan dipikirkan oleh dunia ini. Ya atau tidak? Beri contoh. Ayo, 2 orang. Beri contoh. Roma 12 ayat 2. Cara berpikir kita harus diperbarui. Betul. Jangan terlalu rohani, yang umum saja. Itu betul. Tapi kalau kita menghadapi orang yang belum Kristen, kita ngomong begitu, sulit. Apa itu Roma 12 ayat 2? Yang ngerti boleh. Yang enggak? Oke, yang lain. Secara umum, apa saja yang Bapa kita pikirkan dan yang Dia kehendaki, itu selalu dan pasti bertentangan dengan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh dunia ini. Yang umum, cepat. Enggak jawab, enggak pulang sampai besok, biar aja. Apa itu? Ayo yang lain mikir. Rancangan, maaf. Rancangan atau pacaran?
Pacaran, siapa yang ngomong tadi? Yang mana? Oke, bagaimana pacaran? Contohnya apa? Betul, itu betul, tapi harus jelas. Ya, seringkali kita, jadi pacaran, betul. Seringkali kita melihat itu dengan mata. Betul? Nah, ingat saudara, kalau anak-anak muda, pola pacarannya pakai cara dunia, engkau akan kecewa. Sebab apa? Secantik-cantiknya seseorang waktu muda, secakep-cakepnya seseorang waktu muda, tua tetap jelek, ingat itu. Katakan amin. Kalau sampai ada orang sudah tua cantik itu pasti kuntilanak. Jangan marah. Maka itu mata ini berbahaya sekali. Secantik-cantiknya seorang gadis, sudahlah, percayalah, jangan tersinggung. Semua perempuan secantik apa waktu hamil itu pasti jelek, sebab melar semua dia, saudara. Nah, seringkali rumah tangga jadi kacau karena hawa nafsu yang dipikirkan hanya penampilan fisik saja, kan celaka. Betul. Tadi sini dengar ibu ngomong apa? Rancangannya, ya itu masih terlalu rohani. Ada yang gampang, saudara, susah sekali mikirnya. Nah, itu yang saya tunggu. Mengasihi musuh seluruh dunia. Enggak ada seperti yang Tuhan kita pikirkan. Dunia berkata kamu disakiti, balas. Tapi Tuhan kita berkata ampuni dan berkati. Bahkan suruh ngajak makan. Ingat saudara, kalau saudara punya musuh enggak diajak makan, berarti saudara akan makan musuh itu. Nah, itu bedanya. Oke. Yang lain lagi, seorang lagi. Itu memang bertolak belakang. Satu lagi seorang, ayo cepat. Mengampuni, ya sama tadi, mengampuni musuh. Aneh, nggak cocok dengan pola pikir kita. Yang lain lagi, ambil kursi kamu, jangan berdiri. Ya, mengasihi sama tadi itu, ampuni musuh. Seorang lagi cepat. Ayo, siapa lagi seorang? Apa yang Papa kita pikirkan itu tidak pernah cocok dengan yang dunia itu pikirkan. Apa saja. Satu lagi. Nah, itu anak muda itu muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, belum tentu. Nah, itu yang dipikirkan oleh dunia. Memang semua cari yang enak saja. Betul, nggak mau menderita sekarang ini. Oke, saya sebutkan dua hal supaya saudara lebih cepat tahu. Dunia selalu ingin mendapat. Tapi Tuhan mengajar kita untuk memberi. Betul? Yang kedua, yang kita harus pikirkan ini baik-baik. Semua orang di dunia tidak akan suka dengan masalah atau persoalan atau penderitaan. Tapi Tuhan kita mengajar kita untuk bersahabat dengan hal-hal itu. Oh enggak amin? Coba ngomong duit dan amin semua. Lagi sekali, bagian terakhir saya ngomong ini. Tidak ada satupun orang di dunia ini suka penderitaan, suka masalah, suka penganiayaan, tidak. Tetapi Tuhan kita menyuruh kita bersahabat dengan mereka. Kenapa? Dengan itu kita akan dimurnikan, kita akan dibentuk. Saudara, seluruh dunia percaya. Ini yang unik. Mereka tahu sesuatu, tapi mereka tidak mau melakukannya. Semua orang di dunia, milih mana? Dikasih emas dan dikasih besi, milih yang mana yuk? Yang milih emas dong. Oke? Nggak ada orang bodoh mau milih yang besi. Walaupun 10 kilo, ngapain? Nah, dunia itu percaya kemurnian sebuah emas itu hanya dilihat lewat api, betul tidak? Dan itu dunia. Enggak ada orang melihat kemurnian emas tanpa lewat api, tidak ada. Emas untuk jadi murni nggak bisa dicuci pakai mesin cuci, hanya lewat api. Nah, api itulah yang harus kita sahabat, menjadi sahabatnya. Karena lewat api itu, lewat penderitaan, persoalan, masalah, kita itu dimurnikan. Oke? Nah, itu salah satu beberapa hal yang kita temukan dalam hidup kita. Karena apa saja yang dipikirkan Bapa kita, yang diinginkan dan dikehendakinya, selalu bertentangan dengan apa yang dunia ini inginkan dan pikir. Maka itu ada 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Tapi nanti kita akan melihat fakta-fakta dalam dunia ini, saudara. Sebetulnya dalam dunia ini orang mengakui itu, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Maka itu kita perlu belajar. Nah, terus bagaimana kalau begitu cara kita hidup dalam segala sesuatu? Saya menemukan ini. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Saudara percaya tidak? Sebuah fakta yang kita hadapi. Fakta ini ya.
Percaya tidak, di balik fakta masih ada fakta lagi. Ayo mikir, di balik fakta masih ada fakta lagi. Coba jawab, iya atau tidak? Ya, atau di balik fakta masih ada fakta lagi. Loh, yang lain kok bingung, saya ini tanya. Iya atau tidak? Iyanya bagaimana yuk? Kosong jawabnya harus punya alasan. Kita harus mempercayai hal ini. Di balik fakta masih ada fakta lagi. Saya ambil contoh yang paling gampang dalam hidup ini, supaya 2 Korintus 5 ayat 7 itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Misalnya ini sekarang siang, tiba-tiba gelap. Pokoknya saudara lihat siang ini tiba gelap, mendungnya itu begitu menakutkan. Terus kita lihat suasana kok jadi nggak enak, seperti mau ada badai, ada angin puting beliung karena melihat cuaca. Faktanya apa yang kita lihat sekarang? Ya, faktanya kita lihat fakta apa? Gelap, betul? Akan ada badai, gelap menakutkan sekali. Nah, di balik fakta yang kita lihat itu ada fakta lagi. Faktanya apa? Besok walaupun saat itu terjadi hujan yang luar biasa, besok masih ada matahari bersinar tidak? Nah ya sudah. Jadi di balik fakta masih ada fakta lagi. Artinya kalau kita lagi ngalami sesuatu saat yang tidak baik sekalipun, kita tunggu dulu. Jangan bereaksi terlalu cepat. Tunggu dulu, tenang dulu. Kita berusaha untuk cari di balik fakta ini ada fakta apa lagi yang kita akan hadapi bersama-sama. Nah itu penting sekali untuk mengerti. Jadi contoh itu kita tahu 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa jangan hanya karena melihat hidup ini, tapi karena kita akan percaya sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di balik semuanya itu. Dan itu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena rencana Tuhan gak ada yang gagal dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita lanjutkan sekarang ayat yang lain. Kita melihat kebenaran ini. Kita buka kitab Tawarikh. Kitab Tawarikh 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ingat konsepnya, di balik fakta ada fakta lagi. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sudah? Kita lihat ayat ini, 2 Tawarikh ayat yang ke-20. Mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Setelah itu, setelah apa? Nanti saudara baca di rumah di pasal 19. Setelah Yosafat mengalami kemenangan, lalu mereka mengadakan ucapan syukur, pesta kemenangan itu. Setelah itu, tiba-tiba ada 3 pasukan, 1 Moab, 2 Amon, dan 1 pasukan orang Meunim. Tanpa persiapan. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang terjadi di ayat 3? Kalimat pertama bilang apa ayat 3? Yosafat menjadi takut. Wajar, dia manusia. Tanpa persiapan apa-apa tiba-tiba musuh menyerang. Betul tidak? Nah, Yosafat melihat fakta bahwa ada musuh yang tiba-tiba dan mereka tidak siap, negara itu tidak siap menghadapi musuh itu, maka itu dia takut. Yosafat melihat fakta bahwa musuh datang menyerang tiba-tiba tanpa dia persiapan. Saudara, apa tujuan kita belajar hari ini tentang 2 Korintus 5 ayat 7? Lagi sekali, apa tujuan kita belajar hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 7? Tujuannya cuma satu. Muliakan Bapa kita dalam kondisi apapun juga. Kok nggak amin yang lain? Saya ulangi, muliakan Bapa kita di surga dalam kondisi apapun juga. Karena kalau kita tidak berani menghadapi fakta dalam hidup ini, maka kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Kenapa nggak bisa memuliakan Tuhan? Karena kita tidak akan melihat. Maaf, karena orang-orang di sekitar kita nggak bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi begini, ya, sampai bagian ini dengarkan baik-baik. Makin berat masalah yang kita hadapi, amin atau aman? Loh, saya tanya kok. Makin berat masalah yang kita hadapi, amin atau aman?
Beda loh, kalau amin itu setuju, aman itu mau lari. Saya ulangi lagi. Makin berat masalah yang kita hadapi, amin atau aman? Dua-dua, siapa yang dua-dua tidak awas? Saudara, nomor 2. Saya ulangi satu lagi. Makin berat masalah yang kita hadapi. Pertama. Kedua, makin banyak orang-orang mengetahui bahwa kita menghadapi masalah berat itu, makin baik untuk jalan memuliakan Bapa kita di surga. Loh. Hei, dengar nggak? Sini pakai bahasa Indonesia. Betul? Saya ulangi lagi. Makin berat masalah yang kita hadapi. Amin. Dan makin banyak orang yang tahu akan masalah yang kita hadapi itu, maka makin mudah untuk Bapa di surga dipermuliakan. Kenapa ini? Ayo, kenapa kok bisa? Saudara, saya ditanya, saya ini ajak saudara mikir. Maka itu banyak orang Kristen ke gereja bodoh terus, karena cuma dengar nggak mau mikir. Sekarang saya ajak saudara mikir baik-baik. Kalau saya khotbah, saya memang ngajar, harus tahu itu. Kalau saudara berkata ya, amin. Mengapa? Makin berat masalah yang kita hadapi, makin banyak orang yang tahu, ternyata makin mudah Tuhan dipermuliakan. Ya, kenapa? Jangan amin lagi. Saya tanya. Kita jadi saksi dalam masalah itu. Kenapa lagi? Karena percobaan nggak melebihi kekuatan. Bukan itu. Ya. Iya, karena mujizatnya nyata. Maka itu saudara, jangan takut-takut untuk menceritakan dan orang tahu masalah yang kita hadapi. Enggak, amin. Enggak usah takut, enggak usah ditutup-tutupi. Nah, iblis memutarbalikkan hal ini. Dengar ya. Buat hampir semua orang Kristen. Saya berkata kita dulu, enggak berkata di luar. Dengarkan ini. Buat hampir semua orang Kristen, masalah itu ternyata hanya terletak pada satu kalimat. Dengar baik-baik. Apa nanti kata orang? Renungkan ya atau tidak? Berapa kali kita punya masalah, itu ternyata masalahnya bukan pada masalah itu sendiri. Masalahnya pada nanti apa kata orang. Jadi saya ulangi lagi, saudara. Supaya kita tahu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Jadi seringkali masalah buat kehidupan kita itu karena kita takut nanti orang ngomong apa. Ya atau tidak? Ayo jujur. Ada orang terlibat hutang, berat sekali. Ditelusuri kenapa dia bisa terlibat hutang. Ternyata cuma takut orang ngomong apa. Katanya kamu kerja di bank, tapi mobilmu 4 tahun gak ganti-ganti. Nah, tersinggung dia. Orang ngomong apa tentang hal itu, maka dia terlibat hutang. Karena hanya takut orang ngomong apa. Maka itu hari ini saudara, kita harus belajar betul-betul untuk tahu. Dengarkan kalimat ini. Semua kita harus bertobat. Seharusnya kita berani berkata, Tuhan ngomong apa? Loh, kok gak amin lagi? Betul tidak? Berarti selama ini kita begitu bodohnya. Karena kita hidup tidak karena apa kata Tuhan, tapi kita hidup karena apa kata orang. Ya atau tidak? Ya bertobat kalau iya. Mulai hari ini jangan kita hidup karena apa kata orang. Justru kalau orang tahu kita punya masalah, dan masalah itu nggak selesai-selesai, maksud Papa di surga supaya lebih banyak orang yang tahu. Apakah Papa kejam ketika dia ngomong begitu? Saya tanya. Apakah dia kejam ketika dia membiarkan kita punya masalah? Kenapa gak ditolong? Makin lama masalah itu yang kita hadapi dan makin banyak orang tahu, itu makin indah Tuhan dipermuliakan. Maka itu kalau punya masalah jangan ingin-ingin cepat masalah selesai. Amin kan, cepat, jangan diam saja. Supaya orang cepat banyak tahu dulu. Setuju? Harus, kalau tidak saudara melawan Tuhan, gitu aja sudah. Nikmati, karena dengan itu makin banyak orang tahu, makin mudah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Hebat sekali Papa kita itu. Kita belajar dari hidup Daud. Ketika dia sudah dilantik jadi raja,
Dia nggak pernah minta untuk dia jadi raja. Baca baik-baik. Betul apa dia pernah minta, Tuhan, jangan gini terus dong Tuhan, masa jadi gembala terus? Kapan kau jadi raja? Ada ayat berkata begitu? Ada tidak? Tidak. Tuhan yang pilih dia. Saudara lihat, begitu hari itu dia dilantik oleh Tuhan lewat Samuel, besoknya dia punya masalah. Apa masalahnya? Dikejar-kejar oleh Saul. Terus bertahun-tahun. Apakah Tuhan diam? Tidak, Tuhan ada di situ. Tapi di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan supaya orang tahu. Kalau saudara baca di 2 Korintus 11, kita nggak ada waktu untuk membacanya, nanti pulang cari ya. Dalam 2 Korintus 11 ada daftar penderitaan Rasul Paulus. Wih, kalau saudara baca itu gila sekali. Zaman sekarang hamba Tuhan beda. Bukan penderitaannya yang didaftar, tapi kesuksesan pelayanan yang didaftar. Keberhasilannya, kekayaannya didaftar. Tapi Paulus mendaftarkan penderitaan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca yang belum tahu, ya 2 Korintus 11 itu, maka saudara akan kaget sudah. Pasti kita akan bertanya, di mana Tuhan? Sehingga Paulus diizinkan mengalami penderitaan. Ngeri, di mana Tuhan? Maka itu dalam kehidupan kita saudara, izinkan Tuhan untuk memurnikan kita. Katakan amin. Oke, kita kembali ke 2 Tawari 20 tadi. Nah, faktanya jelas, Yosafat menjadi takut karena tiba-tiba musuh menyerang. Hanya satu langkah penting. Roh Kudus, engkau menjamah kami dalam nama Yesus. Hanya satu langkah penting. Bukan 2 langkah, 3 langkah. One step only. Apa langkah penting itu? Perhatikan, jangan baca semuanya dulu. Saya minta ini cara saudara belajar Alkitab. Keluarkan satu kalimat yang terdiri di 3 kata. Lalu mengambil keputusan. Stop dulu. Betul? Kalimat ini penting sekali. Lalu mengambil keputusan. Saudara renungkan baik-baik firman ini. Saudara tanya filosofi orang-orang yang hebat, pintar dalam hal apa saja. Untuk memecahkan sebuah masalah, ternyata sangat penting sikap yang kita ambil. Betul tidak? Bagaimana kita mengambil keputusan atas sebuah masalah yang kita hadapi, itu menentukan kita itu bagaimana. Maka itu orang panik tidak akan menyelesaikan masalah. Orang marah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jawab iya atau tidak? Orang panik, orang marah tidak menyelesaikan masalah. Juga orang khawatir tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sikap yang kita ambil ketika masalah itu terjadi akan menentukan kita akan jadi apa kemudiannya. Saudara, penting Yosafat tahu yang dia ambil adalah apa? Ayo baca. Yosafat lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Yahweh. Wah, luar biasa. Keputusan ini yang menentukan dia itu akan kemana dalam hidupnya. Nah, anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami kegagalan, mengalami hal apa saja dalam hidup ini, berhenti. Yang seringkali menyalahkan Tuhan, berhenti saudara. Ada nggak manusia sering nyalakan Tuhan? Banyak, bukan ada, jawabannya salah. Banyak, betul? Banyak sekali. Kita ini suka menyalahkan Tuhan. Untung Tuhan nggak suka tersinggung kayak kita. Betul nggak? Untung Tuhan nggak suka tersinggung kayak kita. Padahal kita yang salah, bukan Tuhan. Tapi ketika kita punya masalah, karena kita salah mengambil keputusan, Tuhan yang disalahkan. Ayo renungkan, ya atau tidak? Kita yang salah dalam mengambil keputusan. Sudah dibilang, jangan diteruskan. Lanjut saja. Ternyata kena masalah. Nyalakan Tuhan. Maka itu hari ini kita belajar betul-betul dalam hidup kita, saudara. Supaya sikap ini penting kita miliki. Yaitu sikap mengambil keputusan dalam setiap hal, bukan cuma masalah yang kita hadapi. Semua kita harus punya keputusan mencari Yahweh, mencari Bapa di surga.
buat orang-orang tua, khususnya saudara yang begitu gampang dekat dengan pejabat naik turun ganti-ganti, saudara tetap bisa kenal dengan pejabat-pejabat baru, tidak salah kenal dengan pejabat. Tapi hati-hati, saya beri contoh konkret ini. Ketika kita sebagai orang tua, kita punya masalah, entah apa masalahnya saya nggak bisa sebut, dan anak-anak kita tahu, papa mama mengalami masalah berat. Nah, kalau orang tua ini sangat dekat dengan pejabat, ketika anak-anak melihat apa sikap yang diambil oleh orang tuanya menghadapi masalah itu, anak-anak melihat orang tuanya telepon salah seorang pejabat. Anak-anak nggak dengar apa yang dibicarakan, tapi anak-anak tahu papanya telepon pejabat itu. Datang utusan, ngerti maksud saya saudara ya? Berapa saat kemudian masalah itu selesai, keluarga bersukacita kembali. Tapi dengar orang tua, kita gagal memperkenalkan anak kita kepada Yahweh Tuhan pencipta alam semesta. Maka dengan itu anak kita akan belajar seumur hidup. Kalau ada apa-apa cari pejabat. Karena papaku pernah ngalami itu dan mereka tertolong. Ngerti contoh ini? Tapi ketika orang tua itu ada masalah, anak-anak tahu kita punya masalah sebagai orang tua. Kalau kita mengambil sikap Yosafat, ayo kita mencari Tuhan. Si ayah mengajak mamanya anak-anak, lalu mereka dua mengajak anak-anak, ayo kita berlutut misalnya, ayo kita berdoa, kita menyerahkan ini kepada Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa, dan Tuhan pasti bertindak karena Dia sayang kita semuanya. Berapa saat kemudian masalah itu selesai, saudara percaya anak-anak kita akan belajar mengandalkan Tuhan seumur hidup mereka, karena melihat fakta itu. Maka itu saudara, sikap yang kita ambil ketika masalah itu terjadi, itu sangat menentukan ke arah mana kita akan melangkah dalam hidup. Dunia mempercayai sebuah kalimat, sedetik waktu yang kita pakai untuk mengambil keputusan, itu bisa merubah puluhan juta detik dalam hidup kita. Betul tidak kalau dunia berkata seperti itu? Satu detik saja kita mengambil sebuah keputusan, itu bisa merubah ratusan juta detik ke depan sepanjang hidup kita. Nah, merubahnya ke positif negatif tergantung keputusan apa yang kita ambil. Simpan firman ini, anak-anak Tuhan, simpan. Kita masih pada 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Oke, jangan lari dari ayat itu. Lalu kita menemukan sebuah kalimat, di sebuah fakta masih ada, di balik fakta masih ada, ayo teruskan fakta lagi. Nah, kalau fakta yang berikut itu belum sampai, kita tunggu, amin. Pasti akan ada lagi fakta itu. Kita ambil contoh lagi, Yusuf. Maaf, sebelum saya selesai, saya nanti bukan baca sampai habis kisah Yosafat, luar biasa. Yosafat betul-betul mengambil keputusan yang sangat tepat, yaitu mencari Yahweh Tuhannya dan menyuruhkan seluruh Yehuda supaya berpuasa dan seterusnya. Jangan sampai salah ngerti, bukan apa-apa karena puasa, jangan. Kalau sampai apa-apa karena puasa, ntar jadi dukun, saudara. Dikit puasa itu sakti, bukan begitu. Puasa di sini jangan lupa karena mencari Bapa di sorga. Karena begitu selesai puasa ada pernyataan Tuhan. Nah, itu yang penting. Oke, ada satu sikap yang sangat indah dalam hidup Yosafat yang kita perlu perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-12. Tunggu. Ya, ayat 12. Kalimat terakhir di ayat 12. Salah satu alasan mengapa Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Kalimat terakhir ayat 12, atau saya baca seluruh ayat 12 ya. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Ayo baca sama-sama kalimat penting ini dan jadikan ini moto dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini kunci kemenangan Yosafat. Katakan amin. Daud berkali-kali menyatakan, kalau saudara baca kitab Mazmur, kitab Tawarikh, bukan kuda dan kereta dan tentara yang kami andalkan. Pernah baca ayat itu dari Daud? Bukan. Padahal dia raja. Dia punya kekuatan, punya otoritas memerintahkan tentaranya. Tapi dia berkata, bukan kepada kuda, kepada kereta, kepada tentara kami menantikan, mengharapkan itu. Tidak. Gereja Tuhan, supaya Tuhan kita dipermuliakan. Dimanapun kita berada dan ketika orang tahu kita punya masalah, pakai cara Yosafat. Kami nggak tahu bagaimana menghadapi ini. Musuh terlalu besar, kami nggak siap. Tapi satu lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada. Nah, dengan ayat ini, maka 2 Korintus 5 itu terjawab. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau begitu pertanyaannya, kalau gitu jawaban dari pertanyaan tadi. Lalu ngapain kita punya mata? Untuk apa Tuhan ciptakan mata? Jawabannya untuk apa? Ibu sudah tahu jawabannya kok nggak ngerti lagi. Supaya mata kita hanya melihat Dia, bukan melihat yang lain. Ini artinya di balik fakta ada fakta lagi. Segelap apapun hari ini, besok tetap akan ada matahari. Mazmur Daud berkata, Yahweh Tuhan kita itulah matahari kebenaran. Dan itu betul. Segelap apapun malam hari ini, nggak usah panik, nggak usah nyiramin air supaya terang, nggak usah, biarin aja. Tinggal tidur. Besok matahari akan bersinar lagi. Amin. Itulah dunia. Dan mereka percaya. Jadi sekarang mata kita hanya untuk melihat Tuhan kita. Tertuju kepada Dia. Bukan kepada yang lain. Maka itu kenapa Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Harapkan Tuhan dalam hidup ini. Saya beri contoh yang terakhir sebelum kita beralih. Yusuf contoh. Lagi sekali kita melihat Yusuf. Bagaimana dia mengalami penderitaan. Sama seperti Daud. Yusuf nggak pernah berdoa, Tuhan jangan begini dong Tuhan, nasibku ini. Ialah sekali-kali jadi pemimpin atau jadi raja. Dia nggak pernah minta. Tiba-tiba suatu hari Tuhan berikan dia visi. Dia diberikan mimpi. Dia cerita. Ternyata cerita mimpi itu, dia masuk pada satu masalah yang sekian belas tahun sudah. Bayangkan kalau Yusuf bisa kecewa seperti kita, celaka sekali. Betul? Gara-gara dia cerita mimpinya tuh, lalu dia ngalami masalah. Coba dia nggak cerita mimpinya, pasti nggak ada masalah. Tapi Yusuf bisa menghadapi masalah itu dengan penuh iman. Dia bisa, walaupun baru Paulus yang menuliskan hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ternyata Yusuf sudah mengalami itu. Masalah pertama, dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Masalah kedua, dia dibuang ke sumur. Masalah ketiga, dia difitnah, dianggap mati. Masalah keempat, dia dijual jadi budak. Masalah kelima, dia mengalami penderitaan, diperbudakan. Ada kesempatan enak sedikit, Potifar sayang dia, tapi istri Potifar cari masalah. Masalah muncul lagi, dia harus masuk penjara. Dan penjaranya nggak main-main, saudara. Tapi Yusuf bisa melihat semuanya itu. Di balik fakta ada fakta lagi. Maka itu kalau ada orang memfitnah kita, ucapkan syukur, jangan musuhi orang itu. Nah nggak amin lagi ya. Itu marah, itu muntak main. Enggak. Saudara, lagi sekali, kalau ada orang memfitnah kita, ucapkan syukur. Sungguh, yang lain jangan pura-pura nggak dengar. Karena dengan itu kita akan dibentuk luar biasa. Kalau ada orang menyalahkan kita, bersahabatlah dengan orang itu. Karena lewat itu semua akan ada kemuliaan yang luar biasa. Asal bukan karena salah kita. Ingat ya, asal bukan karena salah kita. Kalau salah kita, kita harus terima sebagai hukuman. Nah Yusuf menerima. Sungguh, saya kagum pada Yusuf, saudara. Di antara semua saudara kita di perjanjian lama, buat saya Yusuf itu idola saya. Bayangkan, dia salah satu
dari 2 orang saja di perjanjian lama. Cari ya. Dia adalah salah satu dari 2 orang saja di perjanjian lama. Sampai hari matinya tidak ada catatan dosa dalam hidupnya. Luar biasa. Nggak ada catatan dosa. Jadi Yusuf itu nggak berdosa sama sekali sampai dia mati. Kagum tidak? Nah, gara-gara itu saya tuh cari, kok bisa ada orang nggak berdosa? Abraham saja gagal. Betul? Abraham gagal, Adam gagal. Kita lihat siapa lagi? Salomo gagal, Musa pernah gagal, Daud lebih-lebih lagi. Tapi Yusuf tidak. Jadi saya ingin tahu, Tuhan kok bisa saudara saya yang satu ini nggak ada catatan dosa sama sekali sampai dia mati. Ternyata jawabannya gara-gara itu tadi 2 Korintus 5 ayat 7. Dia tidak hidup karena yang dia lihat. Dia hidup karena dia percayai. Itu bedanya, saudara. Maka itu pegang kuat iman kepercayaan kita di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Karena yang berjanji itu setia. Apa yang saya temukan dalam hidup Yusuf supaya kita belajar hari ini? Coba saudara lihat dulu 41 ayat 14 supaya kita melihat bagaimana model penjara Mesir, ya. Ketika Yusuf dipanggil Firaun, dia dikeluarkan dari mana? Alkitab saudara baca. Dikeluarkan dari mana? Dari tutupan. Saudara bawa bahasa Inggris ada kata dungeon, dari lubang bawah tanah. Mesir itu punya 4 model penjara. Ya, itu ada dalam sejarah Mesir. 1, penjara. Ya, itu biasa. Sebut prison bahasa Inggrisnya. Di dalam orang masih bisa bebas. 2, itu sel atau jail. Itu yang cuma di sel. Di dalam penjara di sel lagi, nggak boleh keluar-keluar. Nomor 3, itu tutupan. Penjara bawah tanah. Modelnya seperti sumur. Jadi narapidananya itu cuma bisa berdiri, nggak bisa duduk. Jadi maaf, berak, kencing, tidur pun berdiri. Tidak ada sinar matahari. Maka itu ketika dia keluar, Yusuf keluar dari tutupan, ada 2 dilakukan. Lihat Alkitab saudara. Dia suruh apa dan apa? Ayo cepat lihat. Suruh apa dan apa? Ganti pakaian. Karena kotor dan bau. Tanpa sinar matahari, kencing, berak, jadi satu di situ. Gila betul. Nomor 2, dia suruh apa? Ayo, dia suruh apa? Cukur. Kenapa harus cukur? Monyet masih lebih cantik. Itu maksudnya. Monyet masih lebih gagah dan lebih cakep. Sudah kotor, berbulu karena sekian lama nggak pernah cukur. Maka itu ayat itu kita harus teliti kalau membacanya. Dia menderita. Model keempat penjara Mesir adalah buangan. Nah, Musa kena yang keempat. Kenapa Musa kena keempat? Karena dia cucu raja. Firaun nggak sampai hati membicarakan salah satu di antara 3 itu. Dilepas saja di padang gurun. Tapi risikonya cuma 1, nggak tahan mati. Padang gurun, tidak boleh bawa apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana atas Musa sehingga dia selamat. Jadi dari 4 penjara Mesir, nomor 3 yang paling berat. Bukan cuma itu. Mazmur 105 ayat 17, 18, 19. Cepat lihat. Mazmur 105 17, 18, 19. Bagaimana Yusuf dipenjarakan, saudara. Enggak cuma di bawah tanah, dalam ruangan yang tertutup seperti sumur itu, enggak. Tapi mengerikan sekali. Udah, diutusnya seorang, siapa namanya 17? Ayo baca cepat, saudara. Diutusnya seorang, siapa? Yusuf, untuk mendahului mereka. Diutus. Kata itu penting. Jadi dia ke Mesir bukan sebagai tawanan, sebagai budak. Ternyata utusan Tuhan, tapi lewat jalur penderitaan yang begitu berat. Untuk mendahului mereka. Kita tahu kata mendahului mereka untuk merintis jalan. Supaya bangsa besar itu tetap ada di dunia. Nah, ayat 18 mengerikan. Lehernya diapakan? Ya, lehernya, kakinya apa? Diimpit, dibelenggu. Lehernya masuk dalam besi. Lebih daripada seekor anjing yang dibelenggu. Leher dan kaki. Coba bayangkan. Sudah di dalam tutupan,
masih dirantai seperti itu. Jujur ya jujur, kalau Yusuf itu kita, kira-kira ngapain? Ayo kira-kira ngapain? Cepat jawab. Berontak, kecewa, apalagi? Kepahitan, apalagi? Nyumpai istri Potifar. Betul nggak? Perempuan kurang ajar, mati kamu ya gitu. Nah, betul nggak? Kan gara-gara istri Potifar dia di situ. Ayo apalagi cepat? Kecewa, pahit, marah. Oh macam apa lagi cepat? Kalau kita Yusuf aja jujur. Menghujat Tuhan, betul itu yang saya tunggu. Kenapa harus menghujat? Yusuf bisa berkata begini kalau kita. Aku sudah hidup kudus Tuhan. Betul tidak? Aku nggak berzina Tuhan. Kenapa engkau diam? Kenapa engkau nggak bela aku? Ayo ngomong. Bisa nggak Yusuf berbuat seperti itu? Bisa. Seringkali kita pun berbuat seperti itu. Tapi yang luar biasa, Yusuf bisa melihat fakta di balik fakta. Dia bisa sabar untuk menunggu. Maka itu saudara, kalau semua gereja memakai hukum ini, nggak ada iri hati, nggak ada pertengkaran, nggak ada perpecahan. Betul nggak dalam gereja? Nggak ada. Kita diapakan saja, kita diam dulu. Maka itu saya katakan tadi, untuk apa kita belajar firman ini pada hari ini? Ya saya ingat untuk apa? Lupa lagi. Nah, supaya Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk seorang ibu yang hebat ini. Yang lain diam saja. Betul, untuk memuliakan dia. Supaya dia dikenal oleh dunia. Jadi siapa yang sudah seminggu gak punya masalah, mintalah. Oh enggak, amin. Loh, iya dong. Harus. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Harus begitu. Kan kita harus bersahabat dengan hal itu dalam hidup kita. Maka itu saudara, difitnah itu bagus, disalahkan itu indah. Mana amennya? Saudara dengar melamun atau lupa? Saya ulangi lagi, difitnah itu menyenangkan. Lupa lagi. Disalahkan walaupun nggak salah itu indah. Karena lewat itu kita dibentuk betul-betul saudara. Di balik fakta itu ada fakta. Kita harus melihat kebenaran ini. Oke. Terus saya lanjutkan supaya saudara betul-betul dikuatkan. Ayat 19, ayo kita baca bareng-bareng. Ayo yang bakal kita buka Alkitab saudara. 105:19. 1, 2, 3. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenar. Simpan ayat ini dan bersukacitalah dalam penderitaan. Amin. Simpan ayat ini. Sampai di sini kesimpulan kita apa? Dengarkan baik-baik. Setelah kita dengar semuanya ini, kesimpulannya kalau kita punya masalah, kita dipermasalahkan, kita disalahkan, kita difitnah, kita digosipkan, kita dituduh, pokoknya ada masalah seperti itu. Apa kesimpulannya? Pada dasar bahan dasar untuk mujizat, betul. Tapi sikap kita, yang saya tanya sikap kita mencari Tuhan, bukan itu. Itu cara kita ambil keputusan. Tapi sikap kita ketika kita disalahkan, difitnah, dianggap bersalah, wah dituduh dan macam-macam sikap kita. Iya. Kalau bahasa Surabaya, lopo diurusi. Untuk apa kita urusi? Diam saja. Kenapa harus ngurus orang itu? Telepon cari kebenaran, gak usah. Ini gak amin lagi. Terima saja. Karena itu indah. Di balik fakta masih ada fakta lagi. Satu hari kebenaran tetap kebenaran. Gak akan pernah ingkar janji kebenaran itu. Kita lihat Abraham. Kita lihat Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Kita lihat Abraham saudara. Hebat Abraham ini. Baik, kita makin kuat di dalam Tuhan, maka itu belajar menantikan. Ya, ingat ada kata bagus tadi, bahan dasar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Betul, bahan dasar untuk lihat mujizat. Betul sekali. Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-17.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan, ada SK dari surga kepada Abraham, nenek moyang iman kita ini. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan. Nah ini alasannya, yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ternyata iman Abraham di Kejadian ketika dia mempersembahkan Ishak itu baru ditulis di Roma 4 ayat 17 ini. Ayat 18. Ayat 17 ya. Kenapa Abraham berani menyerahkan Ishak yang diminta oleh Tuhan? Ini alasannya. Padahal zaman Abraham itu belum ada orang mati bangkit. Belum ada. Pada zaman Elia baru ada orang mati bangkit. Ternyata sejak waktu itu Abraham sudah percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Maka itu dia berani mempersembahkan Ishak. Roh Kudus sadarkan kami bahwa semua kami harus sampai pada ujian ini dalam nama Yesus. Catat ya orang Kristen, beritahukan pada semua orang kita tahu yang tidak dengar firman ini pada hari ini. Untuk kita punya pernyataan surga seperti Abraham, engkau Tuhan menetapkan. Ya, kata itu penting. Engkau telah kutetapkan menjadi apa? Itu terserah Tuhan. Supaya saudara dan saya mulai hari ini tahu kapan Papa di surga akan berbicara kepada kita. Aku telah menetapkan engkau. Saya tanya dulu, kira-kira kalau masing-masing kita mendapat pernyataan seperti itu, aku Tuhan telah menetapkan engkau untuk jadi ini. Saudara kira-kira jadi orang yang kayak apa? Ayo cepat. Saudara pernah kalau kita lihat pejabat di Indonesia atau kontraktor, begitu punya SK bupati saja sudah kayak raja dia. Padahal semua bupati sekarang. Kalau punya SK gubernur, wah SK dari presiden, hebat sekali. Ngerti maksud itu? Nah sekarang, kalau suatu hari yang Maha Besar bicara kepada kita, aku telah menetapkan engkau untuk jadi ini. Kira-kira kita tuh seperti apa? Seperti apa? Jadi raja, kita nggak perlu takut apa-apa. Amin. Kita nggak perlu khawatir apa-apa lagi. Karena ketetapan itu penting. Nah dengarkan, untuk semua kita sampai kepada posisi ini, ada ketetapan dari surga. Dengar, semua kita harus mengalami UAN. One, apa itu? Ujian akhir nasional. Tapi saya ganti UAS, ujian akhir surga. Semua kita harus mengalami ujian akhir. Saudara, kalau saudara lihat sejak pertama Abraham dipanggil, namanya masih Abram, belum jadi Abraham. Itu ujian gak habis-habis. Tapi begitu ujian akhir Abraham selesai, saudara baca di Alkitab, sampai dia mati, surga gak pernah nguji lagi. Sudah selesai. Bisa ngerti maksudnya? Nah, siap masuk ujian akhir? Jangan amin dulu, mikir baik-baik, karena itu berat. Ujian akhir selalu Tuhan akan minta yang terbaik, yang termahal, yang terhebat yang kita punya. Oh, malah mikir, matanya kedip-kedip semua gitu, gimana? Ujian harus ada. Tidak tahu bentuknya apa, itu urusan Tuhan dengan kita masing-masing. Tapi begini, intinya, kalau saudara tidak pernah takut untuk diminta apa-apa oleh Tuhan dari yang kita punya, maka Tuhan melihat saudara siap ujian akhir. Ngerti maksudnya? Gini, kalau gampang gini, orang pelit nggak mungkin ujian akhir, dah gitu saja sudah. Katakan amin, cepat. Gampang toh, orang pelit nggak akan pernah ngalami ujian akhir. Ujiannya itu kecil-kecil, nggak pernah akhir karena pelit. Depan cik. Maka itu saudara kita harus siap untuk mengalami ujian akhir, amin.
Nggak main-main. Ishak yang diminta. Kok nggak sapinya 4.000? Karena sapinya belum tuh ribuan, saudara. Untanya 3.000. Ayo jujur. Buat Abraham, kalau model kita, lebih gampang ngasih sapinya yang untanya ribuan atau anaknya yang cuma satu. Ayo, lebih gampang yang mana? Lebih gampang ngasih sapi yang ribuan itu. Maka itu saudara perlu sekali kita sampai kepada konsep ini. Kan gimana kok cuma ibu ini terus yang ini kayak nggak dengar aja. Siap betul ngalami itu? Harus. Jadi orang-orang Kristen jangan puas. Apapun yang kita sudah capai dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, orang Kristen, sebelum kita sampai pada ujian akhir itu, jangan kita pernah puas. Tunggu kapan hari itu datang buat kita semua. Amin. Siap menantikan? Benar? Woi, kalau semua kita siap menantikan ujian akhir itu, Yesus cepat datang. Bumi penuh kemuliaannya, betul-betul saudara. Karena kita semua diberi ketetapan surga yang luar biasa. Jadi masalahnya di situ, kita tidak pernah berani masuk ujian akhir. Karena ada beberapa hal yang kita pertahankan dalam hidup ini. Lanjut. Masih ayat Roma 4 ya, kita di Roma 4 ayat yang ke-17. Saya ulangi. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalimat terakhir ini, yang sanggup oleh firman-Nya menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Itu yang saya temukan. Ada fakta di balik fakta. Karena ayat ini, saya ulangi lagi, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Wah, ini hebat sekali. Jadi jangan hanya melihat yang sudah ada. Kalau yang sudah ada sudah kelihatan mata, bukan? Ingat ayat pertama tadi. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau percaya berarti kita belum melihat apa-apa. Ayat 18. Ayat 18 cepat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada dasar. Mau harapan apa? Lihat kondisinya suami istri itu. Ya, satu. Namun Abraham, belum satu ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi saudara, apa saja yang kita buat jangan karena kata loh. Masa lupa jangan karena kata orang, tapi kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Saya itu paling cerewet, jangan tersinggung, tapi harus ngomong. Saya paling cerewet kalau ada orang mau menikah terus sibuk dengan pestanya. Saya itu nggak suka. Maaf ya saudara, apapun alasan orang pesta nikah, itu cuma pamer kekayaan. Loh, jawab, nggak usah ragu-ragu, ya atau tidak? Iya toh, kan pamer aku punya duit. Saya nggak suka. Jangan ada yang pesta nikah. Untuk apa zaman susah begini kok seneng ngundang orang yang makan gratis? Hargai orang. Kalau diundang ke pesta nikah itu datang ke pemberkatannya, berarti mereka serius. Makanya hobinya ke pesta bertobat hari ini. Nah, sering kali orang itu berkata, ya nanti orang ngomong apa kalau kami nggak pesta? Saya ajari, ngomong balik, ya udah kamu yang mestakan ya. Loh, betul nggak? Kalau mereka yang ngomong kenapa kamu gak pesta, ya kamu aja mestain dong. Kok pusing? Saudara, maaf yang punya restoran jangan marah. Sungguh saya nggak pernah mau hadir di pesta pernikahan karena saya menyetujui dosa. Saya kejam dalam hal ini. Pamer, saudara. Pesta nikah sekarang itu nggak murah. Dekorasi belasan juta, puluhan juta.
Cuma buat foto cepat-cepat 3 jam dirusak lagi. Jahat itu. Yang susah masih banyak. Yang nggak bisa makan. Oke, jadi maaf ya. Yang punya betul rumah makan, perusahaan dekorasi, maaf. Ada yang lain bisa saudara kerjakan. Jangan takut. Cuma karena kata orang, untuk apa? Saya bilang pada orang-orang tua itu, kalau kamu punya uang, lebih baik kasih anakmu untuk hidup mereka lebih baik. Biaya pesta bisa beli 1 rumah loh sekarang ini saudara. Mungkin untuk DP-nya juga. Maka itu untuk apa? Hanya pamer saja. Supaya orang tahu bahwa kita mampu. Maaf. Bisa ngomong itu saya lari kemana tadi? Jadi lupa. Oke, saya lihat kembali ayat ini saudara. Oh, gara-gara ini. Menurut yang telah difirmankan. Jadi jangan menurut kata orang. Amin. Apa saja yang kita buat, usahakan menurut apa yang Tuhan katakan. Maka firman itu harus kita genapi dalam kehidupan kita. Apa firmannya? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah ini ayat 19 menunjukkan 2 hal. Ke ayat 18 tadi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa enggak punya dasar? Ayat 19. Imannya tidak menjadi apa? Lemah. Walaupun ia mengetahui, 1, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kalau bahasa keren sudah impoten total, saudara. Sudahlah 100 tahun mimpi mau punya anak. Betul tidak? Mau diobati apa sih, sudah nggak mungkin. Nah itu nggak ada dasar untuk berharap. Nomor 2. Mana tadi? Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa, ini fakta kedua, rahim Sarah telah tertutup. Jadi nggak cuma menopause saja, sudah habis kering-ring, dan istilah begitulah. Bayangkan, mau dasar apa? Ingat saudara, firmannya itu ya dan amin. Yang penting kita mau menunggu. Abraham tetap berharap. Walaupun dia sempat gagal karena nasihat istri. Maka itu para istri hati-hati nasihati suami, hati-hati. Saudara, karena nasihat istri itu sehingga rusak rencana Tuhan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diapakan? Nah, kata ini bagus. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Saya ulangi lagi ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan. Saudara, ayo hari ini kita betul-betul hidup seperti ini. Amin. Di balik fakta ada fakta lagi. Kita harus tunggu. Hidup ini hanya karena percaya, bukan karena melihat. Kalau gitu untuk apa punya mata? Untuk apa tadi? Masa lupa? Hanya untuk memandang kepada Dia, bukan memandang kepada fakta-fakta yang kita ada. Ayat 21 mari kita baca sama-sama. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Katakan amin. Dengan penuh kepercayaan, nggak bimbang, nggak ragu. Dengan penuh kepercayaan. Saya tanya kepada saudara, manusia siapa yang bisa menggenapi ayat ini dengan penuh kepercayaan? Ngerti pertanyaan saya? Siapa orang itu sebetulnya? Jawabannya gampang sekali. Dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Satu saja. Siapa? Susah benar. Anak-anak. Angele. Ya, betul tidak? Anak-anak adalah manusia yang sangat percaya orang tuanya. Jawab ya atau tidak?
Anak-anak itu imannya kepada papa mamanya itu iman total. Betul? Maka itu ketika ada kasus di Malang berapa tahun yang lalu, ada mama meracun 4 anaknya, diberi racun, dimakan, itu mamanya yang beri kok. Maka itu Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak. Maka itu jangan gede-gede dulu. Kalau sudah gede-gede kita sok pintar melawan Tuhan jadinya. Kalau anak-anak itu menyerah total, apa saja orang tua katakan itu luar biasa. Maka itu saudara, salah satu hobi saya punya berapa hobi, salah satu. Saya tuh paling suka melihat anak-anak kalau sedang tidur. Ya, anak-anak kecil. Saudara perhatikan, apalagi bayi-bayi. Kalau mereka tidur, aduh itu luar biasa. Tadi siang kami dari satu keluarga. Keluarga ini baru ngadopsi 1 bayi. Ya, ini keluarga anaknya cuma 2. Dua-dua sudah 20 tahun lebih. Yang pertama semua menikah, yang kedua nanti tahun depan menikah. Ternyata Tuhan gerakkan mereka untuk adopsi 1 bayi baru umur 3 bulan. Jadi ada 1 ibu yang mereka nggak kenal, ternyata ibu itu hamil, nggak perlu dipertanyakan dari mana, dan keluarga ini mau untuk ambil bayi itu. Padahal dia nggak tahu ini laki perempuan gimana, nggak tahu, luar biasa. Ternyata lahir anak perempuan. Nah tadi ini kami datang ke rumahnya untuk bicara tentang pernikahan anak yang pertama nanti bulan November. Maka anak yang kedua sudah gede juga, sudah 20 lebih. Itu sayang pada adiknya. Nah saya tuh belum pernah melihat bayi tidurnya itu enak sekali. Saudara, kakinya, tangannya dibuat main, dia diciumin oleh kakaknya yang kumisnya juga sudah banyak. Nggak melek saudara, tetap tidur saja. Malah apa ya, mulet apa ya? Mulet itu apa mulet bahasa Indonesia? Itu bahasa Jawa, mulet itu. Iya, maka itu nggak bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu rugi. Mengeliat beda, melihat itu beda. Pokoknya mulet. Sampai saya suka sekali. Nah, istri saya itu sampai heran. Kenapa hobi saya itu cuma senang melihat anak kecil yang tidur. Benar saudara? Kalau kita lihat anak kecil tidur, wajahnya itu luar biasa, teduh, tenang, betul tidak? Loh, saya tanya ini ya atau tidak? Kayak nggak pernah punya anak saja. Betul, saudara, melihat wajah anak kecil tidur itu luar biasa. Nah, ekspresi wajah anak-anak yang saya paling suka itu cuma satu. Lihat, ketika anak kecil bohong kepada orang tuanya, wajahnya itu gemesin. Ngerti maksud saya? Coba renungkan, ayo. Loh ya atau tidak? Kenapa gemesin? Ayo, siapa bisa cerita? Kenapa kalau anak kecil bohong, itu pasti ketahuan dia bohong? Karena wajahnya itu loh, gemes ngeten. Ya atau tidak? Ngerti maksud saya toh? Saya nggak bisa menguraikan dengan kata-kata ini. Wajah anak kecil kalau bohong itu luar biasa. Dia ngomong dengan wajahnya, padahal mulutnya bohong. Ngerti ya maksud saya? Nah, oke, lanjut. Saya pertanyaan gini, ini cuma intermezzo saja. Apa bedanya wajah anak kecil tidur dengan wajah orang dewasa tidur? Loh, ini pertanyaan penting saudara, karena saya suka dengan anak-anak. Aduh, lihat anak-anak. Ayo, bedanya apa kalau ada kita ngeliat wajah anak kecil tidur dan lihat wajah orang dewasa tidur? Cepat, bedanya cuma satu saja. Apa bedanya? Bohong, bukan bohong, apanya bohong. Oke. Oke, gini, maaf ya, saya ngomong. Di wajah anak kecil tidur nggak ada gambar duit. Katakan amin, cepat. Di wajah kita duit semuanya. Ayo ngaku ya atau tidak? Nyapa sekarang kita mata duitan. Itu bedanya anak kecil tidur dan kita tidur. Maka itu yang nggak bisa tidur, lihatlah anak-anak kecil itu. Karena dengan penuh kepercayaan ada orang tuanya yang jagai dia. Jadi kalau orang sudah gede-gede nggak bisa tidur, berarti saudara sedang tidak percaya kepada Bapa di surga. Betul? Maka itu saudara, hanya ada 2 penyakit yang merupakan dosa. 1 nggak bisa tidur, 2 sakit mah. Itu dosa besar. Yang lain nggak dosa. Loh, kenapa sakit mah dan nggak bisa tidur dosa? Sakit mah itu bukan karena virus, betul? Karena adrenalin yang mempengaruhi asam lambung. Dan itu karena beban pikiran yang berkelebihan. Beban pikiran berkelebihan itu namanya khawatir. Nah, orang khawatir itu sedang tidak percaya Tuhan.
Dan kalau orang sedang tidak percaya Tuhan, Alkitab bilang dia dihukum, berarti dia masuk neraka walaupun Kristen. Ingat itu baik-baik. Maka itu belajarlah untuk percaya dia dalam segala hal. Amin. Di balik fakta masih ada fakta. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nantikan Tuhan di dalam segala hal. Nantikan dia. Pelajari lagi saudara kita di perjanjian lama, orang-orang yang hebat itu dalam imannya. Maka saya simpulkan kenapa Yusuf bisa menang. Karena saya tuh suka mencari. Papa beri saya jawaban. Kok bisa Yusuf menang seperti itu? Ayo, tadi kita sudah ngaku. Kalau kita Yusuf kayak kita, habis bubar rencana Tuhan. Apalagi kalau Yusuf orang Indonesia, lebih rusak rencana Tuhan itu. Loh, kok bisa? Dengarkan. Saya menemukan kebenaran itu. Potifar itu eselon 2 kalau zaman sekarang. Berarti setingkat menteri. Karena memang dia menteri kerajaan. Nah, orang Indonesia modelnya itu, saudara. Dengan pejabat itu luar biasa jeleknya kita ini. Maka itu banyak kasus korupsi di negara ini. Karena rakyat yang merusak para pejabat. Khususnya orang-orang kaya yang suka dekat dengan pejabat itu. Betul? Itu yang merusak negara ini. Kalau Yusuf orang Indonesia, dia berpikir, aku nggak minta istrinya di pejabat itu yang ngajak aku tidur. Jadi aku nggak salah dong. Pasti nasibku berubah. Betul tidak? Nah, jawab ya atau tidak? Dengan istri pejabat eselon 2 lagi. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Sehingga dia tidak menggunakan cara itu. Lalu apa rahasia kemenangan Yusuf? Saya menemukan kalimat dari Roh Kudus. Dan sudah banyak orang yang pakai kalimat itu. Catat kalau mau catat. Yusuf itu begini konsep hidupnya. Saya pakai intonasi Jawa ya. Karena kalau pakai intonasi Jawa Timur itu mantap betul-betul. Ya. Menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Oh enggak, amin. Nah, itu kunci kemenangan Yusuf. Ketidaknikmatan jangan jangan begitu. Nikmati dengan apa? Masa lupa. Nikmati dengan senikmat-nikmatnya apa? Ketidaknikmatan itu. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Pasti kita jadi pemenang dalam hidup ini. Nggak akan kita kalah. Muliakan Tuhan lewat semua hal kita hadapi. Dan jangan suka nyalakan orang. Dan jangan suka bereskan masalah. Biarkan kita tunggu, kita diam. Tuhan akan bertindak nanti untuk menyelesaikan semuanya. Dengan itu orang akan memuliakan Tuhan. Tuhan